Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helty Mutmainah dengan NIM A1Q121021063 kelas B. Baik, saya akan mempresentasikan video MIT mata kuliah Bimbingan Konseling Pribadi dan Sosial. Baik, soal yang pertama, jelaskan apa perbedaan antara kerumunan dan kelompok. Kelompok sosial adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi sehingga mengakibatkan tumbuhnya rasa kebersamaan dan saling memiliki. Nah, kelompok sendiri adalah suatu kumpulan yang terdiri dari dua orang atau lebih apabila memenuhi kualifikasi yaitu keanggotaan yang jelas, adanya kesadaran kelompok, suatu perasaan mengenai adanya kesamaan tujuan atau sasaran. Sedangkan kerumunan adalah orang-orang yang secara tidak sengaja berkumpul karena adanya suatu pusat perhatian yang sama. Contohnya itu seperti kecelakaan. Soal yang kedua, jelaskan apa yang akan terjadi jika pada diri manusia dimensi individualnya yang lebih menonjol. Nah, menurut saya, sebagai individual, manusia merupakan makhluk yang unik atau berbeda antara yang satu dengan yang lain. Nah, hal ini terlihat pada diri setiap manusia yang mempunyai dunianya sendiri. Mereka secara sadar ingin menunjukkan eksistensinya, ingin menjadi diri sendiri dan bebas bercita-cita. Soal yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan tugas perkembangan. Menurut Gunarsa, tugas perkembangan ialah tugas yang terdapat pada suatu tahap kehidupan seseorang yang akan membawa individu kepada kebahagiaan dan keberhasilan dalam tugas-tugas pengembangan berikutnya, yaitu apabila tahap kehidupan tersebut dijalani dengan berhasil. Soal yang keempat, jelaskan sumber-sumber dari munculnya tugas perkembangan bagi individu. Nah, di sini terdapat 3 sumber. Yang pertama, tugas yang berasal dari pertumbuhan fisik. Misalnya, kesiapan fisik balita yang membuatnya mulai belajar berjalan dan bicara. Keterampilan itu akan diperlukan untuk tahap perkembangan berikutnya, misalnya bermain bersama teman-teman. Di usia remaja, pertumbuhan fisik hormonal memunculkan rasa ketertarikan pada lawan jenis. Di sini ada tugas perkembangan untuk belajar menjaga sikap pada lawan jenis. Yang kedua, ada tugas yang berasal dari kematangan kepribadian. Yang ini terkait dengan pertumbuhan sistem nilai dan misalnya di usia SD mulai muncul kesadaran akan perbedaan kelompok sosial dan ras. Maka di usia ini ada tugas perkembangan untuk bisa menyikapi dengan tepat perbedaan tersebut. Ketika beranjak remaja, muncul harapan tentang karir, sehingga di sini muncul tugas untuk mulai mempelajari pengertian dan keterampilan sebagai persiapan kerja. Selanjutnya, atau yang ketiga, jenis tugas perkembangan yang ketiga ini adalah tugas yang berasal dari tuntutan masyarakat. Contohnya, di usia SD, anak diharapkan sudah bisa baca tulis, dan di usia dewasa, seseorang dituntut melakukan tanggung jawab sebagai warga sipil seperti membayar pajak dan memiliki pekerjaan. Baik, itulah hasil presentasi dari video saya kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.